Perkenalkan, nama saya Novita Kuswatiningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Susanti Wilujeng. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat-sehat saja, luar biasa. Ini Bu ya, pada pagi ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik. Pada kesempatan ini, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan supervisi di kelas yang Ibu ajar. Namun, tahap awal untuk melakukan supervisi ini kita melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu, di mana saya dan Ibu Susanti Wilujeng akan ngobrol-ngobrol santai saja tentang persiapan apa saja yang akan Ibu lakukan nanti waktu pembelajaran di kelas. Dan disitulah nanti saya akan melaksanakan observasi dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Nah, sesuai dengan tujuan supervisi nanti, yaitu kita saling berbagi pengalaman ya Bu, tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik agar pembelajaran yang kita laksanakan nanti terus meningkat dan lebih berpihak kepada murid. Baik Bu, selama kita melaksanakan supervisi ini nanti, apa yang akan Ibu dapatkan atau yang ingin Ibu dapatkan setelah melaksanakan supervisi nanti? Untuk setelah melaksanakan supervisi, saya ingin dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya sebagai guru, sebagai pendidik. Itu yang ingin saya dapatkan setelah supervisi. Jadi saya ingin tahu kemampuan saya, kemudian ingin meningkatkan kemampuan saya menjadi lebih baik. Ibu, berarti nanti Bu Susanti setelah melaksanakan supervisi ini ingin lebih meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran ya? Betul. Ibu, nanti kira-kira materi yang Ibu Susanti sampaikan apa? Materinya di kelas 9 Ibu, ini teks cerita inspiratif. Nah, tentunya dalam setiap pembelajaran yang kita laksanakan itu memiliki tujuan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, coba Ibu Susanti ceritakan apa tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan besok. Baik Bu Novi, untuk yang diobservasi nanti tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak atau siswa mampu menjelaskan isi teks cerita inspiratif. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mengapresiasi hal Terima kasih Bu Novi. di mana nanti siswa secara otomatis akan memiliki motivasi tersendiri dalam pembelajaran. Oke Bu, untuk mencapai tujuan pembelajarannya nanti, langkah-langkah apa sih yang Ibu laksanakan? Saya awali dengan perencanaan Bu Novi, perencanaan pembelajaran, mulai dari penyusunan perangkat, pemilihan model pembelajaran, pembuatan media pembelajaran. Nah, itu yang awal. Kemudian saya juga menyusun format asesmen untuk mereka dan melaksanakan dengan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang tepat besok. Oke. Ini menurut saya sangat menarik sekali Bu. Saya yakin dengan metode pembelajaran yang Bu Susanti susun itu, siswa akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah Bu, yang biasanya kalau kita melaksanakan pembelajaran di kelas itu kan pasti akan ada masalah atau tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Mungkin nanti Bu Susanti akan menghadapi tantangan di kelas, kira-kira apa nanti tantangannya? Tantangannya biasanya yang muncul itu ada beberapa, mungkin anak yang tidak aktif, kemudian malas membaca, karena saya kan pelajaran bahasa Indonesia Bu Novi, kadang-kadang mereka bosan dengan bacaan-bacaan. Nah, melihat masalah Bu Susanti tadi, strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Saya strateginya akan menggunakan diferensiasi. Jadi saya membagi kelompok mereka ke dalam kelompok sesuai gaya belajar mereka. Bergaya belajar kinestetik, kemudian auditori dan visual. Jadi mereka bisa lebih aktif karena mereka belajar sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan minat mereka. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, kapan akan Bu Susanti siapkan?
sesegera mungkin sebelum pembelajaran saya mulai. Jadi mungkin setelah ini saya akan menyiapkan bahan ajar, kemudian langkah-langkah strategi yang tepat untuk pembelajaran besok. Nah, berarti Bu Susanti ini sudah memiliki komitmen untuk menyiapkan lebih awal. Bagus sekali, saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Baik Bu, saat kita melaksanakan observasi nanti, apa sih yang perlu dikembangkan nanti saat kita melaksanakan observasi? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam hal pelaksanaan pembelajaran, menerapkan metode yang tepat, ya. Kemudian memotivasi anak-anak untuk belajar dan mencapai tujuan yang ingin dicapai pada saat pembelajaran. Nah, untuk jadwal observasinya nanti kira-kira Bu Susanti bisanya kapan? Kalau besok bisa Bu, besok ada di kelas 9H, boleh, Ibu boleh masuk ke kelas saya. Jadi nanti saat observasi saya akan mencatat langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan sebagai bahan untuk pasca observasi nanti. Saya rasa obrolan hari ini cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi besok di kelas 9H di kegiatan observasi. Terima kasih Bu Susanti. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diberikan gambaran untuk observasi besok, Bu Novi. Oke. Demikian kegiatan pra-observasi dengan Ibu Susanti Wijaya. Terima kasih anak-anak tentang pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Materinya melanjutkan materi yang beberapa hari yang lalu. Ya. Ada yang masih ingat materinya apa yang lalu? Ekspresi. Ekspresi. Hari ini kita akan belajar materi yang berbeda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sedih? Udin sedih. Ya. Udin sudah jatuh cinta kok. Ya. Susah berharap hari ini semuanya senang. Nanti juga keluar dari kelas ini, ya kalian juga senang. Harapan yang kedua, materi pagi hari ini sangat bermakna, bermanfaat bagi kalian juga bagi Bu Santi, ya, sehingga bisa ditindaklanjuti untuk pertemuan selanjutnya. Karena materi ini nanti tidak hanya satu kali hari ini, tapi nanti pertemuan selanjutnya sampai kalian menjelang ujian. Apa materi pagi ini? Saya tidak soal kenalan ya. Ya. Silakan sebelum memulai pembelajaran, ada satu orang yang memimpin berdoa. Iya. Ini kaki perempuan ini. Alun silakan memimpin berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan mulai. Selesai. Baik. Mulai hari ini saat ini kalian bersiap diri. Ya, selain keadaan yang semangat, keadaan yang senang, coba dicek apakah di bawah meja kalian masih ada sampah. Tidak ada ya? Tidak ada sepatu. Ada ya? Baik, sip. Kalian sudah menjaga kebersihan kelas, sudah menjaga lingkungan di mana kalian berada, sehingga Allah pembelajaran kita menjadi lebih nyaman. Baik, untuk mengawali kita buat kesepakatan kelas dulu, ya, seperti biasanya agar kelas ini menjadi lebih nikmat, lebih santai. Ya. Itu kesepakatan kelas yang berusaha saling sesuai yang lalu, saling menghormati baik teman maupun guru. Setuju? Setuju.
Cukup ya. Hendaknya kesepakatan kelas ini kita sepakati bersama. Ya. Saya ingatkan ini ada saling menghormati. Yang kedua, datang tepat waktu. Tentu nanti keluarnya juga semua tepat waktu. Mengerjakan tugas dengan baik, tidak berisik. Kalau lompat nggak boleh. Boleh ya, boleh nanti ditambahkan tidak berisik kecuali pada saat diskusi. Tidak makan minum dalam kelas dan saling bekerja sama. Sekarang ini kita padu bersama. Lanjut. Nah, kita masuk pada materi. Kalian tahu siapa ini ya? Bapak Jokowi. Betul, Bapak Jokowi ini adalah presiden. Presiden RI sekarang. Nah, di atas itu ada kalimat yang pernah diucapkan oleh beliau. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi seringkali ketakutanlah yang membuat kita sulit. Jadi jangan mudah menyerah. Kira-kira dari kalimat itu apa yang terbesit dalam benak kalian? Ya, Susilo. Berani mencoba lebih baik. Ya, berani mencoba lebih baik. Ya, apa Susilo? Ya, bisa. Mencoba hal yang lebih baik, mencoba sesuatu yang positif. Jangan nyoba-nyoba, ada nyoba kayak pagi. Mulai sekolah di sini. Ya, ada lagi yang perempuan sayang kanan. Kita harus tetap optimis. Kita harus tetap optimis, jangan mudah menyerah. Pembelajaran kita kali ini akan berkaitan dengan hal ini. Tujuannya apa? Agar kalian nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa terinspirasi oleh apa yang ada di dalam pembelajaran. Terinspirasi sehingga menjadi kita tidak ada inspirasi yang menjadi lebih buruk kita. Lanjut sekarang. Nah, kompetensi dasar di bagian teks ini adalah mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca tadi. Kompetensi dasar yang kedua, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Dua ini bukan satu hari, tetapi ini sampai 1 bulan. Jangan khawatir, waktunya panjang, 2 hari. Yang khusus untuk hari ini adalah kompetensi mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang satu saja. Satu ini pun nanti dibilang lagi. Bisa dibawa keluar. Nah, tujuan pembelajarannya seperti ini. Kalian mampu menjelaskan isi ungkapan simpati. Isinya apa? Ya, dari teks cerita inspiratif yang dibaca. Kenapa saya beri 2 dibaca dan didengar? Karena nanti kalian ada yang membaca, ada yang mendengar. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Apakah ini harus tercapai? Ya, harus tercapai. Cuma caranya nanti yang berbeda-beda. Dalam kamus kesuksesan tidak ada kata instan. Alat bantu secanggih apapun dan model sebanyak apapun bukan menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir secara mutlak. Seperti pada kisah murid seorang pematung berikut ini. Alkisah di pinggir sebuah kota, tinggallah seorang seniman pematung yang sangat terkenal di seantero negeri. Hasil karyanya yang sangat bagus, halus, indah, dan penuh penghayatan. Patung hasil karyanya banyak menghiasi rumah-rumah bangsawan dan orang-orang kaya di negeri itu. Bahkan di dalam istana kerajaan hingga taman-taman umum milik pemerintah pun dihiasi dengan patung karya seniman itu. Suatu hari datang seorang pemuda yang memohon untuk menjadi muridnya. Pemuda tersebut diperbolehkan belajar memahat padanya.
Bahkan ia juga diizinkan untuk tinggal di rumah gurunya. Sejak hari itu ia mulai belajar dengan tekun, membuat adonan bahan semen, membuat kerangka, menggerak-gerakkan jari tangan dan mengenali setiap tekstur sesuai jenis benda yang digunakan, dan belajar berbagai kemampuan memotong lainnya. Setelah belajar sekian lama, si murid merasa tidak puas, sebab menurutnya hasil patungnya belum bisa menyamai keindahan patung gurunya. Dia pun kemudian menganalisis dengan seksama, lantas memutuskan meminjam alat-alat yang biasa dipakai gurunya. Dia berpikir rahasia kehebatan sang guru pasti di alat-alat yang dipergunakannya. "Guru, bolehkah saya meminjam alat-alat yang biasa guru pakai untuk memahat? Saya ingin membuat patung dengan memakai alat-alat yang selalu dipakai guru, agar hasilnya bagus seperti patung yang guru buat," tanya si murid. "Ya, silahkan. Kamu tahu di mana alat-alat itu berada kan? Ambil saja dan pakailah," jawab sang guru sambil tersenyum. Selang beberapa hari dengan wajah lesu, si murid mendatangi gurunya dan berkata, "Guru, saya sudah berusaha dan berlatih dengan tekun sesuai petunjuk guru, tetapi mengapa hasilnya tetap tidak sebagus patung yang guru buat?" "Anakku, gurumu ini belajar dan berlatih membuat patung selama puluhan tahun, mengamati objek benda, mencermati setiap gerak dan tekstur, kemudian menuangkannya ke dalam karya seni dengan segenap hati dan seluruh pikiran. Tidak terhitung berapa kali gurumu ini mengalami kegagalan dalam membuat patung, tetapi gurumu ini tak pernah berhenti memahat patung hingga hari ini. Bukan alat-alat bantu yang engkau pinjam itu yang kamu butuhkan untuk menjadi pematung handal, melainkan kemauan dan semangat untuk menekuninya yang harus engkau miliki. Dengan begitu, lambat laun engkau akan terlatih dan menjadi pematung yang profesional." "Terima kasih guru, saya berjanji akan terus berlatih," jawab si murid. Dari kisah tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis, tidak cukup hanya mengandalkan talenta semata. Kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih selama bertahun-tahun. Saya ulangi, kita harus mempunyai semangat dan tekun berlatih bertahun-tahun, karena di dalam kamus kesuksesan tidak ada kata instan. Alat bantu secanggih apapun dan modal sebanyak apapun bukan menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir secara mutlak. Hasil yang didapat sebenarnya sangat tergantung pada tangan-tangan terampil dan terlatih yang menggerakkannya, yaitu kemampuan yang diproses berkali-kali. Jangan takut membuat kesalahan, tetapi pastikan Anda tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Karena tidak ada jawaban ilmiah yang pasti untuk sebuah kesuksesan. Anda tidak dapat mendefinisikannya, yang pasti Anda harus menjalaninya dan melaksanakannya. Oke sobat, semoga cerita inspiratif murid si pematung tadi dapat menginspirasi Anda. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia, pola pikirmu. Bagian akhir videonya. Apa yang kalian amati dari video tadi? Yang kalian amati dulu. Ayo dengan tangan. Hendri, ayo dengan tangan. Apa? Yang kalian amati apa saja? Guru dan murid. Oh, seorang pematung Anda punya murid. Ada lagi? Anak yang tekun belajar, pada akhirnya dia akan tekun belajar. Satu lagi, satu lagi. Ren, yang diamati tadi apa? Kalau lupa, gurunya ngapain tadi? Gurunya sedang apa? Selain membantu, temannya ibu membantu.
memberi motivasi, betul, memberi motivasi pada muridnya agar tekun belajar. Setelah menyimak video, coba membuat pertanyaan ini sekarang. Coba menjawab pertanyaan ini. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Pertanyaan anak SD. Apa yang dilakukan guru dan murid? Membuat patung. Apa kisah tersebut menginspirasi? Ya. Bagian yang mana? Ketika Pak Guru memberikan motivasi, apa yang akan kamu lakukan setelah menyimak kisah? Tidak akan mudah menyerah, lanjut lagi, terus berusaha. Jadi yang membuat kita maksimal, karya kita maksimal adalah bukan alatnya, tetapi usaha kita yang usaha kita yang berkali-kali jatuh, usaha yang bergantung hasilnya maksimal. Ini tes tulisnya ya. Sekarang kalian sudah berkelompok menurut gaya belajar kalian yang sudah terdeteksi dari tes diagnostik ya beberapa waktu yang lalu ya di awal semester. Itu sebagai Busanti patokan. Yang kedua patokannya adalah pembelajaran sebelumnya ada beberapa siswa yang memang lebih suka belajar dengan santai bergerak. Ya, ada siswa yang suka belajar dengan melihat gambar-gambar. Ada yang memang bosan dengan gambar-gambar, akhirnya kita saya enak teks yang di buku teks. Karena di buku teks kalian tidak ada teks tentang belajar dari murid sendiri patung tanpa teksnya dari sini, maka kalian saya minta untuk menggunakan kita manfaatkan. Ya. Tugas kalian sekarang adalah menemukan isi teks cerita inspiratif yang lain selain belajar dari kisah si murid tukang patung. Apa teksnya? Nanti kalian bisa menggunakan gadget kalian untuk scan yang ada di sini. Paham ya? Ada yang bertanya? Kemudian tugas kalian berikutnya membaca atau mendengarkan teks itu. Setelah itu apa lagi tadi? Mengerjakan yang ada di MK. Produk kalian boleh dalam bentuk peta konsep, semoga kalian membawa spidol. Ya. Kalau lupa ya nanti pinjam tidak apa-apa. Atau hanya dalam di lembaran di baliknya sini boleh. Sesuka hati kalian. Ini saya suka main TikTok, tapi saya tidak bawa HP nanti. Silakan nanti kita ketikkan bersama. Karena kita terbatas dengan gadget. Maka sama sekolah kita tidak belum memastikan apakah kalian memberikan atau tidak. Sudah disiapkan gadgetnya? Setiap kelompok juga ada. Mungkin bisa scan. Nanti saya beri panduan bagaimana melakukannya.
Ketika lupa makan dan minum, biasanya sampai ngapain? Sanksi dulu. Ya sanksi ada konsekuensi. Parah semua ya, temanmu sudah minta maaf karena melanggar peraturan atau kesepakatan kelasnya sendiri. Ya, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi. Nanti aja menahan dari lagi. Karena dia bikin kesepakatan sendiri. Lanjut sekarang. Jelaskan isi teks cerita inspiratif tersebut. Silakan ya lagi. Penjelasan kalian bisa merupakan jawaban dari pertanyaan berikut ini. Jadi ada pertanyaan pemandunya, jawaban kalian nanti. Pemandunya seperti itu. Kalian bisa tidak usah menjawab pertanyaan itu. Tidak usah nulis pertanyaan, tidak usah menjawab. Tetapi langsung intinya. Ini sudah ada contohnya. Ya, seorang murid yang menginginkan pandai membuat kartun seperti gurunya. Isinya yang pertama, isinya yang kedua, ia berpikir peralatanlah yang membuat kartun gurunya sangat bagus. Yang ketiga, gurunya menasihati bahwa usahalah yang membuat pantun-pantunnya bagus, bukan alat pembuatnya. Yang keempat, murid tersadar dan berjanji akan tekun berlatih membuat pantun dan tidak patah semangat akan kegagalan meskipun berkali-kali. Sudah ada contohnya, kalian bisa menggunakan panduan pertanyaan yang ada di sini. Ya, paham ya? Bu, saya ingin menjawab. Boleh kalau ingin menjawab. Caranya lebar, mau menjawab 10 nomor, 15 nomor, 19. Ya, ada di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau kalian ada kesulitan bisa bertanya nanti. Diskusikan dengan teman kalian yang dikerjakan hanya satu. Ya, tidak semua satu kelompok. Ya, diskusi. Sudah, silakan. Waktunya 15 menit. Sekarang 8:20. Boleh ada yang butuh kertas panu? Atau hanya menjawab baliknya baliknya ini? Boleh kan? Kertas itu boleh. Silakan mendengarkan video, jangan saling mengganggu teman. Mencari makan, dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai. Gigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan singa tersebut mengangkat
Menurutmu apa yang menyebabkan Lala gagal keluar dari rumah sang batu? Karena pintu tempat ia masuk tadi, tapi ternyata pintu itu sudah tertutup rapat dan ia tidak berusaha mencari jalan yang lain, tetapi tetap melakukan sederhananya sama saja. 4. Apa nilai yang dapat kamu ambil dari kisah ini? Karena mengharapkan hasil yang berbeda jika kita melakukannya dengan cara yang sama. 5. Menurutmu, apakah kisah tersebut menginspirasimu? Jika iya, apa yang membuat kamu terinspirasi? Iya, karena dari kisah ini kita dapat belajar bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan dan tujuan kita harus bisa merubah cara kita berusaha dan tidak terpaku pada satunya. Dan yang terakhir, apa yang kamu lakukan setelah membaca cerita tersebut? Kami akan tetap semangat untuk mencoba banyak hal baru dan dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak melakukan hal yang sama terus-menerus jika menginginkan hasil yang berbeda. Ada yang tanya? Namanya sudah presentasi? Ya, ini ada kelompok yang tanya. Silakan tanya. Cerita itu untuk siapa? Diulang lagi. Iya. Cerita itu untuk siapa? Oh iya, cerita itu cocoknya untuk siapa? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Cerita itu diperuntukkan untuk seseorang yang sedang berproses, misalnya seorang anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Karena cerita itu dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan hal-hal baru dan tidak perlu melakukan hal yang sama. Oke. Sudah kuat? Jawabannya sudah? Sudah. Ada yang tanya lagi? Tidak ada? Boleh diakhiri. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, DPR. Lanjut kelompok berapa? Masih siap? Yuk, silakan. Kelompoknya Farel, mau maju? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil tes kelompok kami. Jelaskan isi teks cerita inspiratif tersebut. 1. Segerombolan lalat sedang berpesta pora di tong sampah yang sudah terbuka. 2. Segerombolan pembantu yang keluar rumah untuk membuang sampah dan lupa untuk menutup pintu rumahnya. 3. Lalat basah dengan makanan yang ada di dalam sampah dan sesekali makan makanan yang segar. 4. Maju. Setelah memakan makanan, sebenarnya ada di rumah tersebut, lalat tidak bisa keluar dari rumah tersebut karena pintu sudah tertutup rapat. 5. Lalat sudah berusaha keluar dengan cara menabrakkan pintunya pintu saja, namun cara itu tidak berhasil sehingga membuat lalat terlalu. 6. Segerombolan semut menemukan lalat yang sudah terkapar di lantai karena kelelahan setelah menabrakkan dirinya ke pintu kaca. 7. Pembalas semut menjawab pertanyaan semut kecil bahwa lalat adalah seorang yang tak pernah menyerah dan tetap mencoba berulang kali, hanya saja dia melakukan dengan cara yang sama. 8. Ketua semut memberi motivasi kepada semut kecil. Ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Ada yang ditanyakan? Enggak. Tom tanya? Oh tidak. Sudah. Ada yang mau menanggapi jawabannya? Sudah. Setuju semua? Baik, silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Salam dijumpa. Oh, keras suaranya kan? Boleh gede begitu. Boleh tambah. Saya belum tahu kan.
mengapa dan si lalat ini sekali karena cegah. Lalat menangkapkan dirinya tapi berbaca baru bisa keluar, tetapi dia tidak berani sampai dia sekarat. Lalu pada waktu yang tidak begitu lama datanglah gerombolan semut yang sedang mencari makan. Ada yang ditanyakan? Ayo ditanya. Mengapa semut sedang membawa si lalat? Mengapa semut itu menggotong lalat? Makan bu. Buat makan. Kira-kira mengapa lalat itu kok digotong oleh semut? Karena si lalat Sekarat. sekarat, karena lalat sekarat. Sudah. Boleh diamini bagaimana? Iya. Baik, silakan kembali ke tempat semula. Kalian sudah mempresentasikan. Kita sudah mengetahui isi dari teks cerita inspiratif semut dan lalat. Adakah yang masih kebingungan? Tidak. Ada. Coba sekarang bisa dicek. Apa isi dari teks cerita inspiratif yang sudah kalian simak, yang sudah kalian baca? Kelompok 4. Satu saja, isinya apa? Masih ingat kan meskipun sudah ditempel? Ya, isinya memotivasi kita untuk tetap semangat dan berusaha dengan cara apapun. Berikutnya lagi, kelompok 2. Apa yang memotivasi kalian? Apa yang memotivasi kalian dari kisah teks cerita inspiratif tadi? Kita harus mencoba hal baru ya, sehingga kita menjadi lebih sukses ke depannya. Ini adalah sebuah teks ya, teks lalat dan semut menginspirasi kita bersama bahwa semangat itu penting. Yang kedua, cara apapun bisa kita tempuh, tentu cara yang positif untuk mewujudkan keinginan atau hal baik yang akan kita capai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Wow. Semoga nanti Hendri mana hadiri karena dia tidak makan, tidak minum, puas. Jempol untuk Hendri. Ya. Kesepakatan kita sudah berjalan, kalian tertib. Yang kedua, kalian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, kalian bisa mengambil makna pelajaran hari ini bahwa kita harus tetap berusaha dengan cara yang tidak satu cara, tapi dengan cara yang berbeda untuk kesuksesan ke depannya. Itu yang bisa disampaikan. Nilai tadi sudah beberapa yang sudah saya nilai ya, dengan pada saat kegiatan pembelajaran. Lain kali harus tetap semangat, harus tetap kompak belajarnya ya. Yang biasa muter-muter silahkan tetap harus belajar. Yang biasa dengan gambar-gambar silahkan. Tidak untuk kemungkinan kalian bisa berkreasi dari pembelajaran hari ini. Sudah? Jangan ditanyakan ya. Sekarang refleksikan kegiatan kalian hari ini. Kalian nilai diri kalian sendiri. Ya, ke atas dulu. Terima kasih
sehat-sehat saja. Nah ini ya Bu, sesuai dengan rencana awal kita bahwa hari ini kita melaksanakan rangkaian supervisi. Tentunya pada saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan tadi kita sudah melakukan observasinya. Di mana Ibu tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan di situ saya melaksanakan supervisi meskipun saya posisinya berada di belakang siswa supaya tidak mengganggu siswa saat pembelajaran. Nah, tentunya Ibu tadi sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Ibu susun. Betul. Nah, pasca observasi ini nanti saya akan menggali informasi-informasi apa saja yang menjadi pengalaman-pengalaman Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, baik Bu, ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa saja yang sudah Ibu laksanakan? Saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa-siswa saya tadi dalam sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ada yang gaya belajar kinestetik saya kelompokkan sendiri, kemudian gaya belajar visual dan auditori. Begitu juga dengan penugasannya, itu juga mereka saya bebaskan sesuai dengan minat mereka. Jadi tidak selalu sama dalam satu kelas itu, Bu Novi. Ya, tadi saya juga sempat melihat LKPD siswa yang bermacam-macam dan sangat menarik di situ. Seru sekali saya mendengarkan penjelasan Ibu tadi saat melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP yang sudah Ibu rancang. Nah, selanjutnya dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, apa saja yang sudah tercapai dan juga yang masih belum tercapai sesuai dengan rencana Ibu saat melaksanakan pra-observasi kemarin? Yang sudah tercapai tentu saja pembelajaran, tujuan pembelajarannya mereka sudah bisa menjelaskan isi teks cerita inspiratif baik secara klasikal pada awal pembelajaran, kemudian pada saat mengerjakan tugas hingga presentasi mereka sudah bisa menjelaskan isi teks cerita inspiratif. Dan yang perlu perbaikan atau kekurangan atau hambatannya mungkin adalah ada beberapa, satu siswa di kelompok yang samping tadi, kelompok 6 itu ada yang kurang aktif, Bu Novi. Jadi itu merupakan PR bagi saya. Ibu tadi sudah berusaha membuat pembelajaran yang sangat menarik. Sebagai rencana Ibu ke depan untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Berkaitan dengan ada siswa yang kurang aktif, mungkin saya akan melakukan perencanaan pembelajaran yang lebih seru, mulai dari langkah pembelajarannya atau metode yang saya pilih, kemudian penugasannya sehingga bisa mengaktifkan seluruh siswa dalam pembelajaran. Jadi mereka bisa berhasil dalam pembelajaran. Menurut saya itu ide yang sangat bagus sekali. Terkait hal itu, bagaimana nanti Ibu bisa memastikan bahwa pembelajaran selanjutnya itu bisa berjalan atau terlaksana dengan baik? Saya akan memilih model pembelajaran yang lebih sesuai lagi, yang bisa memotivasi anak-anak untuk lebih baik lagi dalam belajar. Yang kedua juga berkaitan dengan media pembelajarannya, itu juga harus sesuai dengan mereka. Kalau mungkin mereka bisa lebih aktif lagi dengan model pembelajaran yang baru atau dengan permainan-permainan bisa, Bu Novi. Jadi tidak seperti yang tadi. Wah, bagus sekali Ibu. Kira-kira setelah Ibu menemukan solusi itu, kapan rencana Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang Ibu maksud tadi? Kebetulan pembelajaran selanjutnya masih berkaitan dengan teks cerita inspiratif, Bu Novi. Dan itu nanti bisa saya pakai dengan permainan, sehingga mereka bisa fleksibel dalam belajar. Baik Bu, dari apa yang kita bicarakan hari ini bisa kita tarik kesimpulan yaitu bahwa segala masalah yang kita temui di kelas pasti ada solusinya. Seperti permasalahan yang ditemui oleh Bu Santi tadi, yaitu ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan solusi yang Ibu tawarkan tadi yaitu membuat perencanaan pembelajaran yang lebih menarik lagi dan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa.
Nah, itu sangat baik sekali menurut saya, luar biasa. Semoga kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Amin, Bu. amin. Terima kasih, Bu Nah, Novi. baik Bu, pada sesi ini apa yang Ibu rasakan dari awal kita melaksanakan praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi? Mungkin ada perasaan Ibu yang baik atau kurang baik yang Ibu temukan selama kegiatan supervisi ini. Alhamdulillah Bu Novi, saya sangat senang dengan rangkaian supervisi mulai dari observasi kemarin, kemudian hari ini sampai sekarang ini, sehingga saya dari observasi, dari supervisi ini saya bisa menemukan solusi. Ternyata ya, saya bisa menemukan solusi apa dari kelemahan dari pembelajaran saya tadi. Jadi saya bisa memperbaiki sesegera mungkin tentang entah model pembelajaran, entah medianya, dengan menemukan solusi sendiri. Oke Bu, rangkaian supervisi sudah kita laksanakan mulai dari praobservasi, observasi sampai ke pasca observasi. Artinya rangkaian supervisi ini sudah terlaksana dengan baik. Artinya percakapannya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Sama-sama Bu saya. Novi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.